Selamat pagi guys, jumpa lagi di channel kami. Kali ini saya ingin mereview aja ini Astra Legenda Sandang Pangan. Ini kali ini saya melakukan overhaul karena usia piston sudah umurnya. Ini pistonnya sudah mencapai batas, jadi pemakaian kurang lebih 3 tahun dan pemakaiannya juga lumayan ekstrim, dibuat harian sama terakhir itu dibuat sampai ke Jakarta. Nah, sekalian dibongkar, sekalian direview saja, sama sekalian benahi silinder kopnya ini. Nah, untuk pistonnya ini karena sudah lelah ya lecet, jadi juga ya nggak apa-apa lah, wajar, sudah 3 tahun pemakaian jauh. Untuk liner tebalnya bisa tebal buring segini. Ini dulunya menggunakan Jupiter oversize 75, yaitu kalau dikonversi menggunakan piston Astrea itu sekitar oversize 175. Nah, untuk kali ini saya menggunakan piston standar oversize 25. Ini bawaan Astra Legenda kode KFL. Cuman di sini untuk stroke-nya masih menggunakan stroke yang kemarin saya pasang, stroke 54 atau 54,5. Nah, untuk pembuktiannya mari kita buktikan ukuran stroke-nya. Ya, untuk pertama yaitu ini karena tuasnya ini, bawahnya ini agak ompong, maka kita nolkan dulu di bagian buring, diratakan dulu. Ya, sudah rata. Baru itu kita akan ukur ulang. Ya, yang pertama kita lakukan yaitu untuk posisi topnya ini diusahakan garis belakang T ini sesuai dengan garis yang ada di silinder blok. Kemudian yang pertama kita ukur gapnya dulu. Nah, karena ini ompong maka ini kita lihat sekitar 5,9, maka langkah pertama yaitu dilakukan pengukuran di sini gap piston. Deck clearance-nya sekitar 1 mili, deck clearance 1 mili. Oke, baru langkah selanjutnya untuk posisi piston diturunkan ke belakang ke TMP. Nah, setelah melakukan pemutaran di TMP maka mendapatkan nilai angka sekitar 61,8. Nah, 61,8 ini pengukurannya ini sebenarnya bukan kayak gini, ini harusnya di freeze dulu, dicepit menggunakan baut, terus kemudian baru kita ukur kepanjangan stroke sebuah motor ini. Nah, kemudian setelah ini mari kita ukur. Kalau 61,8 dikurangi dengan 7 mili, maka hasilnya terdapat 54,8. Nah, jadi untuk stroke motor Astra Legenda ini sudah naik, yang tadinya 49,5 menjadi 54,8 atau bisa dibuatkan 55. Nah, untuk stroke-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk pantat piston ini karena menggunakan piston Jupiter jadi tidak perlu melakukan pemapasan. Nah, dan ini setelah tadi saya ganti menggunakan piston Astra Legenda, setelah saya ukur dan bagian pantat piston ini tidak usah melakukan pemotongan, jadi aman. Oke, terus ini mekanisme rol kampretnya masih standar. Langsung kita ulas bagian silinder headnya. Nah,
untuk silinder headnya sendiri itu tadinya kan menggunakan kubah Jupiter, jadi squeeze-nya saya ngikut jadi 51,5. Terus kenapa kok nggak disamakan 57, karena ini dulunya beli head second, dan kubahnya juga dulu buatan saya menggunakan piston diameter 50, jadi 50 Jupiter. Jadi ya udah terpaksa saya pasang gini aja, tapi nggak apa-apa kok, ini squeeze-nya masih aman. Nah, kita ulas dalamannya. Ini klepnya ini saya modif karena noken asnya itu kan berubah. Nah, ini noken asnya. Kita bahas noken as dulu. Nah, noken asnya ini berubah. Kenapa berubah, Mas? Ya, ini dulunya kan sudah rusak, terus saya papaskan ke teman saya. Saya belum bisa mapas noken as soalnya, guys. Nah, ini saya papas, terus kemudian ini juga menggunakan noken rusak, jadi hanya dirubah posisi buka tutupnya saja. Jadi yang dipapas bagian sini sama bagian sini, dan sini sama sini. Untuk profil noken asnya ini ya diratakan saja karena menghemat biaya. Karena hemat biaya, jadi ya seadanya aja dimaksimalkan. Nah, untuk noken as selesai. Kemudian untuk templarnya sendiri masih menggunakan templar spatula standar, dan ini menggunakan templar KW. Nah, templar KW nya menggunakan merek Nippon Pena. Oh sorry, salah. Noken lebih murah lagi nih, malah menggunakan noken yang harganya 21.000 atau di pasaran sampai 25 satu bijinya. Jadi yang bungkusnya warna biru, yang murah pokok men. Seperti itu. Oke. Kemudian pair klep. Nah, untuk pair klep sendiri ini saya menggunakan Swedia, tapi yang biasa guys, yang di pasaran harganya 70.000 sampai 80.000. Nah, ini kenapa saya menggunakan pair klep ini, karena saya berasumsi bahwa kalau menggunakan single pair diharapkan memperingan berat silinder kop sendiri. Kemudian untuk klepnya, nah ini klep. Nah, berhubung noken asnya berubah dan saya baru ngeh tadi. Nah, ini terpaksa saya kecilkan klepnya. Untuk yang X ini, jadi yang asalnya ukuran X ini 20, ini menjadi ukurannya 19,5. Kemudian kalau yang in ini tidak saya papas banyak, ini sekitar 0,02. Jadi yang tadinya 23 menjadi 22,8 atau 22,7, karena di sini jadi saya melakukan kayak gitu tuh ada alasannya, karena ini settingan klepnya ini sudah habis yang bagian in. Ini harusnya di scrap ulang di dalamnya, terus dibuat bes-besan sisa aja sedikit, nggak apa-apa malah, soalnya buat nanti kalau misal buat noken as bisa bukanya lebih tinggi. Nah, ininya sudah habis, jadi saya papasnya sedikit. Oke. Nah, untuk ini retainer sudah saya potong karena menurut saya masih cukup dengan noken as kayak gitu. Terus untuk ini saya lakukan pengganjalan pair di bagian yang X. Nanti dipasangkan di retainernya di bagian X, karena lebih baik antisipasi, karena pair klepnya kan Swedia KW. Jadi yang X untuk mengantisipasi biar nggak ngekrak, biar nggak floating. Ini aja. Terus nggak ada yang spesial lagi di kop ini. Oh ya, ini untuk X, Sporting X
ya ini seperti ini menyesuaikan saja, malah cenderung tidak diporting karena menurut saya sudah besar dan sesuaikan saja dengan kebutuhan, yaitu saya kebutuhan untuk harian sama touring, jadi tidak perlu besar-besar. Soalnya kalau harian pasti butuh putaran bawah untuk menyalip. Kemudian untuk X seperti biasa ini menggunakan porting kecil juga sama, cuman arahnya saja dirubah, slownya dirubah. Dan untuk khusus untuk manifold Mio, karena manifold Mio ini KW, saya lakukan pengeliman. Supaya apa? Supaya mengejar akselerasi biar cepat. Jadi kalau lubang innya ini kebesaran maka gembos guys rasanya guys, karena ini menggunakan manifold Mio yang dimana dapat info juga dari teman bagian sini itu terlalu jauh, jadi kurang cepat bensin masuknya. Jadi seperti itu. Dan karbunya masih menggunakan PE24. Oke, cukup sekian review mesin Astra Legenda kali ini, Astra harian. Motor sandar pangan guys. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe-nya dan tombol terima kasih dan selamat beraktivitas guys.